Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi untuk persiapan audit internal Universitas Pasundan untuk tahun ajaran 2020-2021 semester 1. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan fakultas, Bapak Ibu dekan, Bapak Ibu wakil dekan 1, Bapak Ibu wakil dekan 2, dan Bapak Ibu wakil dekan 3, para KBTU dan para KSB kepegawaian, Bapak Ibu pimpinan prodi, dan juga rekan-rekan dari tim SPMI. Izinkan saya untuk memaparkan fitur baru dari Siti Sabto yang harus kita lakukan sebagai awal untuk mengentri semua kinerja dosen dan mahasiswa di semester 1 2020-2021. Fitur ini kita sebut dengan tagline-nya adalah fleksibilitas home base dosen di Siti Sabto, di mana fitur ini ditambahkan dengan latar belakang adanya keterbatasan sumber daya dosen, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dan pada aplikasi Siti Sabto sebelumnya, dosen hanya boleh memiliki satu home base prodi, sehingga pada saat dilakukan audit internal yang waktunya serentak, ini menjadi persoalan karena terjadi tarik-menarik klaim home base dosen antara prodi S1, prodi S2, dan prodi S3. Juga ketika pada saat akreditasi eksternal ada dosen dari prodi lain yang masih relevan keilmuannya diklaim di satu prodi atau fakultas yang berbeda menjadi tidak bisa dilakukan karena memang audit internal ini kan kita lakukan secara serempak dan itu berbeda dengan audit eksternal yang kita pasti mengupayakan supaya timingnya berbeda sehingga perpindahan alokasi dosen itu bisa kita lakukan. Dan fitur ini dibuat dengan orientasi tetap pada konteks akreditasi. Kita ingin mengejar nilai yang paling maksimal yang bisa dikejar oleh sebuah prodi. Kemudian berdasar pada prinsip bahwa persiapan akreditasi itu harus direncanakan dengan klaim home base dosen itu mulai dari tahun sekarang. Dan pencapaian target kinerja untuk indikator yang terkait dengan kinerja dosen itu harus dicicil setiap tahun ajaran. Kira-kira itu latar belakang dari diubahnya fitur terkait dengan pengelolaan dosen. Nah, solusi yang ditawarkan adalah di sini diperkenalkan ada dua istilah baru terkait dengan home base. Yang pertama adalah home base kepegawaian dan yang kedua adalah home base tridharma. Nah, secara paradigma data, home base kepegawaian ini kita sebut sebagai data master, di mana satu orang dosen, manusia dosen itu memiliki hanya satu data master atau data kepegawaiannya itu hanya ada di satu unit kerja. Nah, kriteria penempatan seorang dosen itu home base kepegawaiannya ada di mana? Kami mengusulkan ada 3 kriteria. Yang pertama adalah berdasarkan penempatan pada SK-YPT atau SK-DPK bagi dosen yang PNS. Dan kami berharap yang kita masukkan di sini adalah SK yang real ya. Ada beberapa dosen yang mungkin didaftarkan hanya untuk memenuhi rasio dan secara kenyataannya tidak ditugasi, itu disarankan untuk tidak digunakan. Yang kedua, bisa juga dasar pertimbangannya adalah home base kepegawaian itu ada pada unit kerja yang menanggung biaya pokok dari tenaga pendidik, misalnya terdiri dari gaji pokok, kemudian berkait dengan insentif atau bonus hari raya atau biaya asuransi atau mungkin klaim atas dana kepakaran. Dan yang ketiga,
kami mengusulkan untuk tidak menyertakan lagi dosen yang sudah almarhum di perencanaan data dosen kita, karena untuk kinerjanya mungkin nanti akan sulit gitu ya kita pertanggungjawabkan, dan Pak Yusuf barangkali bisa menyampaikan kita pernah mendapatkan komplain dari Dikti atau BAN ya terkait dengan klaim dosen yang sudah almarhum, apalagi kalau beliau PNS. Yang kedua adalah home base Tridharma. Di sini seorang dosen bisa diklaim memiliki home base Tridharma lebih di satu prodi. Bahkan jika diperlukan di semua prodi di Unpas, misalnya ada 25 prodi S1 atau mungkin ditambah ada 40 prodi dengan S2 dan S3, jika seorang dosen dibutuhkan pada saat yang bersamaan untuk audit internal boleh diklaim di semua prodi yang membutuhkan. Nah, kriteria dari pengalokasian home base Tridharma ini pada satu yaitu perencanaan strategis prodi terkait dengan rencana untuk meraih target akreditasi. Nah, di sini yang perlu dipertimbangkan adalah latar belakang keilmuannya, dilihat dari pendidikan formalnya dan juga dari kinerja penelitian dan BPM atau dari haki dan terutama publikasinya. Kita tahu bahwa pada saat mengalokasikan dosen itu tidak bisa sembarangan, karena ketika jumlah dosennya banyak tetapi total kinerjanya dibagi dengan total dosen nilainya rendah, itu akan mengakibatkan nilai yang rendah juga. Nah, yang kedua adalah ketika prodi sudah melakukan perencanaan strategis terkait dengan dosen mana yang diklaim sebagai Tridharma, home base Tridharma di prodi tersebut, maka UPPS dan Rektorat harus berkomitmen akan menyesuaikan alokasi atau konfigurasi data dosen tersebut di Forlab Dikti pada saat tiba proses reakreditasi. Sehingga untuk melakukan perencanaan strategis ini nanti prodi perlu mendapatkan perlu berdiskusi dengan pimpinan fakultas terkait dengan komitmen pada saat nanti terjadi visitasi. Nah, siapa yang menetapkan home base kepegawaian dan siapa yang menetapkan home base Tridharma? Untuk saat ini dikaitkan dengan menu yang ada di Siti Sabto, yang menetapkan home base kepegawaian itu adalah universitas. Kemarin kami sudah rapat dengan tim SPNI dan Biro Akademik ya, dan datanya sudah kita masukkan ke Siti Sabto karena itu menjadi dasar dari Bapak Ibu untuk bisa mengklaim home base Tridharmanya. Jadi kalau belum dilakukan klaim home base Tridharma, maka nanti tidak bisa memasukkan kinerja-kinerja dari dosen. Nah, untuk klaim home base Tridharma itu saat ini yang menetapkan adalah program studi tadi dengan persetujuan dari fakultas atau UPPS, diberi waktu untuk 1 tahun ini yaitu selama periode 2020-2021. Namun untuk tahun depan fitur untuk mengentry data ini akan dipindahkan wewenangnya ke universitas. Bapak Ibu di prodi tetap boleh mengubah klaimnya, namun melakukan pengajuan dan persetujuan di tingkat universitas. Hari ini didesain dalam rangka supaya pada saat merencanakan konfigurasi dari dosen di tahun ini, Prodi dan UPPS melakukannya dengan penuh kecermatan, penuh perhitungan, dan bertanggung jawab untuk mengejar target dari kinerjanya yang relevan dengan prodi dari tahun ke tahun sampai pada saatnya tiba proses reakreditasi. Sedikit kita tengok kembali apa kaitan antara indikator IAPS 40 dengan aktivitas dosen. Jadi indikator di IAPS 40 itu sebenarnya dikategorikan ada 2 ya.
terkait dengan dosen, yaitu data profil dan data kinerja, di mana data kinerja itu dibagi 3, ada kinerja pendidikan, kinerja penelitian, dan kinerja PPM. Terkait dengan profil, detail indikatornya yang pertama adalah skor jumlah dosen prodi yang relevan dengan keilmuan inti dari program studi. Itu kalau di atas 6, skornya 4. Kemudian prosentase jumlah guru besar, jumlah lektor kepala dan lektor. Kalau ingin skornya 4 harus di atas 70%. Kemudian jumlah dosen tetap program studi yang sudah bersertifikat, memiliki sertifikasi dosen. Dan yang keempat adalah rata-rata rasio dosen mahasiswa dengan jumlah dosen tetap program studi. Kalau untuk yang jurusan-jurusan IPA itu jika antara 20 sampai 25, 1:20 sampai 1:25 itu skornya masih 4. Kalau di atas itu nanti skornya mengalami degradasi gitu ya, sampai ada batasnya menjadi 0. Sedangkan kalau untuk IPS itu rasionya bisa lebih besar. Artinya satu dosen mungkin 30 atau maksimal 45 ya untuk bisa. Tapi skor 4-nya sih tidak di 45. Kemudian yang kelima adalah persentase dosen yang sudah S3. Ini kalau ingin unggul nilainya harus di atas 50%. Nah, itu terkait dengan profil dosen. Kemudian terkait dengan kinerja penelitian dan PPM cukup banyak. Yang pertama adalah rata-rata rekognisi terhadap dosen dibagi dengan total dosen ya. Yang kedua adalah jumlah penelitian dosen tahun ini, jumlah PKM dosen pada tahun ini. Nanti dia akan ada degradasi nilainya berdasarkan sumber pembiayaannya. Kemudian jumlah publikasi ilmiah dosen ini juga ada gradasinya, apakah jurnal internasional atau jurnal nasional bereputasi atau tidak, atau conference proceeding dari seminar ya. Lalu jumlah produk atau jasa yang disitasi, jumlah produk atau jasa yang digunakan dan diadopsi masyarakat dalam bentuk produk, teknologi, metode atau prosedur, jumlah luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan dalam bentuk paten, jumlah luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan oleh DTPS dalam bentuk hak cipta atau desain produk industri, kemudian jumlah penelitian atau PKM yang dihasilkan DTPS dalam bentuk teknologi tepat guna. Dan yang terakhir adalah jumlah luaran berupa buku. Nah, khusus terkait dengan kinerja pendidikan dan pengajaran, itu nanti ada kaitannya dengan mata kuliah dari program studi yang mengklaim tridharmanya. Nah, di sini nanti ada indikator berupa rata-rata penugasan DTPS dalam tridharma yang terkenal dengan istilah EWMP. EWMP itu akan bernilai 4 manakala nilainya antara 12 sampai 16 SKS. Nah, ini menjadi tidak mudah ya. Karena kalau lebih dari 16, baik beban di prodi yang mengklaim maupun di luar prodi itu totalnya harus 16. Kemudian kinerja dosen ada juga yang dikaitkan dengan mahasiswa, yang nanti indikatornya itu dilihat dari jumlah mahasiswanya yang terlibat. Indikator yang pertama adalah rata-rata penugasan DTPS sebagai pembimbing utama skripsi atau tugas akhir. Ini kalau rasionya satu dosen membimbing maksimal 6 mahasiswa tugas akhir atau skripsi itu atau tesis ya, dan disertasi itu di total kalau tidak lebih dari 6 skornya bisa 4. Kemudian untuk jumlah penelitian DTPS yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi. Ini nanti dilihat per prodi kinerjanya. Kalau tidak salah itu jika 25% dari mahasiswa yang skripsi itu merefer pada penelitian dosen, itu skornya bisa 4. Kemudian jumlah penelitian DTPS yang itu berbeda ya, yang tadi barusan saya sebutkan itu 25% itu kalau ini rujukan tesis dan disertasi mahasiswa.
Nah, kalau yang 6A itu yang penelitian dosen. Kemudian yang ketujuh ini ada jumlah PKM yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi pada tahun ini. Yang 6A dan nomor 7 itu dilaporkan di dalam SK penelitiannya, dan yang mahasiswa yang ada di laporan penelitian atau laporan PKM dosen. Jadi tidak harus menjadi tugas akhir begitu ya. Oke, lalu terkait dengan indikator-indikator ini, slide berikutnya ini bercerita tentang desain wewenang untuk mengambil data dan tanggung jawab untuk memasukkan data. Oke, terkait dengan pengakuan dosen di sebuah prodi, ini untuk klaim Tridharma ya Bapak Ibu, kita tahu ada 3 kriteria dosen yang dilaporkan. Yang pertama adalah dosen LB, di mana dosen LB yang mengajar atau yang membimbing itu tidak boleh lebih dari 10% dari jumlah dosen tetap yang dikaitkan dengan kelas mata kuliah yang diajar. Kemudian ada yang namanya NDT, itu adalah jumlah dosen tetap yang ditugaskan mengajar di prodi yang mengklaim home base Tridharma, namun keilmuannya tidak relevan, ya, sehingga nanti tidak masuk pada perhitungan klasifikasi yang ketiga, yaitu NDTPS, dosen tetap program studi. Data yang paling heboh yang harus disiapkan ini adalah dosen yang NDTPS ini, di mana jejak tridharmanya harus relevan dengan prodi, demikian juga dengan latar belakang pendidikannya, walaupun sekarang sudah lebih diperingan, ada istilah linear dan relevan gitu ya. Sekarang sudah diperingan dengan relevan. Bisa jadi pendidikan formalnya kurang relevan, tapi kalau penelitian dan publikasi ilmiahnya relevan dengan prodi, itu bisa diaku menjadi NDTPS. Nah, terkait dengan dengan home base kepegawaiannya atau data masternya untuk dosen LB, itu nanti akan ada satu dummy prodi yang mengelola data profilnya. Demikian juga yang mengelola data Tridharmanya ya. Nanti yang mengentry semua adalah dummy prodi yang mungkin adminnya nanti akan dikelola oleh tim pengembang Siti Sabto. Jadi Bapak Ibu kalau mau memasukkan kinerja dari dosen RB yang di luar Unpas, itu silakan menghubungi Pak Indra dan Pak Muhani. Nah, untuk data profil dan kinerja yang dosen tetap, gitu ya, terkait dengan home base kepegawaian, yaitu yang mengentry data yang berwarna biru ini adalah prodi yang memegang home base kepegawaiannya. Nah, sedangkan untuk retrieve datanya itu data profil dan data kinerja, penelitian, pengajaran dan diknya itu bisa diambil oleh semua prodi yang mengklaim home base Tridharma. Namun untuk terkait dengan data yang berwarna orange, yaitu yang terkait dengan mahasiswa dan mata kuliah, gitu ya, yang terkait dengan mahasiswa dan mata kuliah, maka yang wajib mengentry adalah home base yang melakukan klaim, prodi yang melakukan klaim home base Tridharma. Sedangkan datanya nanti bisa diambil oleh prodi yang mengklaim home base Tridharma maupun prodi yang mengklaim data master, tapi tentu saja hanya yang relevan dengan prodinya ya, mahasiswa yang relevan dengan prodinya atau mata kuliah yang relevan dengan prodinya. Nah, ini Bapak Ibu mohon tidak menjadi confuse ya. Jadi kalau seorang dosen itu misalnya home base kepegawaiannya ada di prodi A, maka prodi A bisa memasukkan semua data terkait dengan profil, kinerja penelitian, kinerja PPM,
dan juga yang terkait dengan mata kuliah yang diampu serta mahasiswa yang terlibat dengan dosen tersebut di prodi A. Gitu. Jadi sekaligus prodi yang mengklaim home base kepegawaian itu memiliki hak untuk klaim home base Tridharma, hanya yang orange-nya itu hanya yang relevan dengan prodinya, gitu ya. Jadi home base Tridharma itu adalah subset dari home base kepegawaian. Jadi tidak perlu nanti yang punya klaim home base kepegawaian melakukan lagi klaim home base Tridharma. Tapi nanti kita cek ya. Barangkali kalau di menunya itu memang tetap harus melakukan klaim ya. Di menunya tetap harus melakukan klaim. Bisa juga sih yang ada di kepegawaian itu dikeluarkan gitu ya. Jadi mungkin saya ralat penjelasan saya tadi. Semua prodi nanti tetap akan melakukan aksi di menu klaim home base Tridharma, gitu ya. Walaupun untuk yang data master itu tidak perlu mengklaim lagi, gitu. Karena sudah kita masukkan datanya. Jadi nanti semua prodi tetap harus melakukan klaim home base Tridharma terhadap dosen yang diinginkan menjadi NDTPS di prodi tersebut. Oke. Nah, konsekuensi dari fleksibilitas home base tadi ini untuk tetap bertanggung jawab terhadap tercapainya target akreditasi, perguruan tinggi, program studi, dan fakultas harus membuat perencanaan terhadap dosen yang diklaim sebagai home base Tridharma terkait dengan implementasi kegiatan Tridharma dari dosen yang bersangkutan dan menyesuaikan rasionalitas atau kepatutan aktivitas Tridharma dari dosen yang bersangkutan. Nah, walaupun nanti di Siti Sabto diberi fleksibilitas untuk melakukan ancek, misalnya kalau mengajarnya terlalu banyak, ada mata kuliah kelas yang tidak diaku sehingga tidak terhitung. Namun jika nanti suatu saat visitasi atau akreditasi dari BAN itu langsung mengambil data jejak pengajaran di Forlab, maka semua laporan kelas mata kuliah dari dosen yang mengajar itu ya akan ada gitu ya, akan muncul di Forlab gitu. Nah, tetapi kalau di Siti Sabto yang sekarang itu apa yang dilaporkan ke Forlab itu bisa diancek untuk menghasilkan nilai sesuai dengan yang diinginkan. Tapi rasanya ini hanya solusi sementara begitu ya, jika suatu saat BAN PT sudah benar-benar menggunakan data pengajaran yang dilaporkan di Forlab, ini menjadi tidak berguna lagi fitur ancek yang disediakan. Jadi intinya sebenarnya idealnya klaim home base Tridharma itu tetap diikuti dengan kehidupan nyata, kehidupan akademik nyata dari dosen yang bersangkutan. Jadi misalnya kalau seseorang di prodi A tetapi diaku sebagai home base Tridharma di prodi B, tapi kenyataannya tidak pernah mengajar di prodi B atau tidak ditugasi mengajar, itu sebenarnya kurang elok dikaitkan dengan kehidupan akademik ya, walaupun kita secara administrasi bisa diakali dengan misalnya membuatkan SK mengajar sebagai tim teaching. Nah, dari yang kita bicarakan pada slide sebelumnya, mungkin akan lebih jelas jika kita bahas penerapannya pada studi kasus. Ada 3 studi kasus yang akan kita diskusikan bersama-sama. Ini yang pertama adalah kasusnya, mohon izin ya, ini menggunakan nama Pak Cartono. Ini contoh kasus nyata. Pak Cartono itu karena beliau keilmuannya biologi dan di teknologi pangan itu ada mata kuliah yang terkait dengan biologi ya, misalnya bioteknologi atau mikrobiologi begitu, maka secara keilmuan masih dianggap relevan. Jadi prodi teknologi pangan itu mengklaim Pak Cartono yang home base kepegawaiannya ada di pendidikan biologi,
sebagai dosen yang memiliki home base Tridharma di teknologi pangan. Nah, ketika dilihat dari laporan dosen tetap program studi, Bapak Ibu bisa lihat di slide yang tampilan dari Siti Sabto ya. Di kolom 10 itu mata kuliah yang diampu oleh Pak Cartono pada program studi teknologi pangan 0. Sedangkan mata kuliah yang diampu oleh Pak Cartono di program studi lain yaitu 13. Nah, yang 13 itu di mana? Mungkin tidak hanya di prodi biologi, tapi di prodi di FKIP barangkali Pak Cartono mengajar mata kuliah yang lain ya. Ini adalah data nyata yang diambil dari Forlab 2019. Nah, kan agak aneh bagi asesor ketika melihat Pak Cartono diklaim sebagai dosen tetap di prodi TP, namun kenyataannya tidak mengajar satupun mata kuliah. Nah, di sini seharusnya Pak Yusef sebagai Kaprodi Teknologi Pangan, ketika merencanakan Pak Cartono diklaim memiliki home base di prodi TP, maka harus ada mata kuliah yang dirancang untuk diampu oleh Pak Cartono, baik secara kenyataan maupun hanya pelaporan di SK pengajaran. Nah, lalu nanti siapa yang akan mengentry data penelitian Pak Cartono? Baik itu penelitian yang dibiayai dari FKIP maupun penelitian yang misalnya dibiayai di Fakultas Teknik bersama-sama dengan dosen atau mahasiswa yang lain. Jadi semuanya yang mengentry adalah pendidikan biologi. Kalaupun jejak rekam bukti dari pelaksanaan penelitian atau PKM atau publikasi yang lain itu ada di Fakultas Teknik karena kegiatannya tadi kerjasama pembiayaannya di Fakultas Teknik misalnya, maka nanti Pak Yusef mengirimkan bukti pelaksanaan itu ke prodi biologi dengan sebuah surat dan berita acara penyerahan begitu ya, bahwa mohon data tersebut dientrikan oleh prodi pendidikan biologi. Nah, nanti prodi pendidikan biologi juga bisa mengklaim data publikasi Pak Cartono tersebut. Studi kasus yang kedua, ini Pak Cartono melakukan penelitian. Ya, ini karena MBKM mungkin ya. Penelitian Pak Cartono ini melibatkan 2 mahasiswa pendidikan biologi S1, lalu 1 mahasiswa sarjana program sarjana teknologi pangan dan 1 mahasiswa magister teknologi pangan. Siapa yang mengentry data penelitian atau PPM atau karya intelektual dari Pak Cartono? Yang mengentry adalah tetap pendidikan biologi. Lalu siapa yang mengaitkan atau memasukkan data 2 mahasiswa pendidikan biologi yang terlibat dengan penelitian tersebut? Ini yang mengentrynya adalah pendidikan biologi karena dia adalah mahasiswa pendidikan biologi. Nah, untuk 1 mahasiswa dari program sarjana teknologi pangan, maka yang mengentry adalah prodi teknologi pangan dengan login 0803 02 mungkin ya yang teknologi pangan. Nah, sedangkan 1 mahasiswa program magister teknologi pangan yang mengentry adalah admin atau kaprodi dari magister teknologi pangan. Jadi bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, tadi yang berwarna kotak yang berwarna orange tadi yang terkait dengan data mahasiswa itu dientry oleh prodinya masing-masing. Namun untuk yang berwarna biru yaitu berkas laporan penelitiannya sendiri, itu yang mengentry adalah yang memiliki home base kepegawaiannya atau data masternya. Yang nomor 2, 3, dan 4 itu adalah data transaksi. Itu kita sebut kategorinya adalah data transaksi atau home base Tridharmanya. Studi kasus yang ketiga, ini pada kasus di mana satu keilmuan atau satu prodi memiliki memiliki program jenjang S1 sampai S3. Nih, contoh yang A, Prof. Aswar itu memiliki home base, bukan home base master ya, home base kepegawaian di S1 manajemen.
Beliau adalah pengajar tetap di S1 Manajemen, S2 MM, Kaprodi, serta pengajar di S3 Ilmu Manajemen, serta mengajar juga di S3 Ilmu Hukum. Banyak. Sehingga nanti Prof. Aswar itu akan memiliki home base Tridharma di S1 Manajemen, S2 MM, kemudian S3 Ilmu Manajemen, serta S3 Ilmu Hukum barangkali untuk pelaporan akreditasinya. Maka siapa yang mengentry data profil Prof. Aswar? Siapa yang mengentry data bimbingan S3 Prof. Aswar di Ilmu Manajemen? Siapa yang mengentry data publikasi jurnalnya? Siapa yang mengentry data penelitian Prof. Aswar? Siapa yang mengentry mahasiswa S3 Ilmu Manajemen yang ikut penelitian Prof. Aswar? Siapa yang mengentry mahasiswa S2 yang ikut menulis jurnal yang dipublikasikan tadi? Kemudian siapa yang mengentry pengajaran beliau di S3 Ilmu Hukum? Nah, mangga nanti kita diskusikan, Bapak Ibu pasti sudah punya jawabannya juga. Kasus yang B ini Prof. Romli berhome base di magister di berhome base di doktor ya, program doktor ilmu hukum. Berhome base master, maksudnya berhome base kepegawaian di program doktor S3 ilmu hukum, kemudian dosen tetap di prodi S1 ilmu hukum, nanti berhome base Tridharma di sana, kemudian berhome base Tridharma di S2 notariat, berhome base Tridharma juga di ilmu hukum doktoral, dan sebagai kaprodi di S3 ilmu hukum. Nah, di sini pertanyaannya ada 8. Siapa yang mengentry profil beliau? Kemudian yang mengentry bimbingan S3-nya? Yang mengentry data publikasi jurnalnya? Siapa yang mengentry data penelitian beliau? Yang mengentry mahasiswa S3 ilmu hukum? Yang ikut penelitian? Kemudian mahasiswa magister notariat yang ikut menulis jurnal? Atau bahkan mahasiswa S2-nya yang menjadi penulis utama misalnya ya. Dan yang ketujuh yang mengentry pengajaran beliau di S1 Ilmu Hukum serta yang mengentry pengajaran beliau di S2 Notariat. Oke, semoga dengan studi kasus ini Bapak Ibu bisa lebih jelas dampak dari fitur baru ini, di mana mungkin saya highlight kembali bahwa data home base kepegawaian sudah kami set sesuai dengan hasil rapat. Jika nanti ada ketidaksesuaian, kami mohon konfirmasinya dari KSP Kepegawaian melalui Wadik 1 atau Wadik 2 untuk ke saya atau langsung ke Pak Hendra dan Pak Mohani untuk disesuaikan datanya yang ada di Siti Sabto. Nah, kemudian nanti setiap prodi juga harus mengentry klaim home base Tridharma. Jadi kalau misalnya Pak Maman ya, Pak Maman Budiman itu home base kepegawaiannya ada di S1 Ilmu Hukum dan dia home base Tridharmanya misalnya hanya di S1 Ilmu Hukum. Maka nanti prodi Ilmu Hukum akan mengklaim memasukkan melalui menu entry home base Tridharma itu memasukkan Pak Maman di sana sebagai dosen tetap yang keilmuannya sesuai dengan dengan program studi sehingga nanti menjadi DTPS. Nah, kalau misalnya Pak Anton itu home base kepegawaiannya ada di S1 Ilmu Hukum, namun klaim Tridharmanya misalnya hanya akan dipakai di S3 Ilmu Hukum, di S1 tidak dipakai di home base Tridharmanya, maka nanti pada saat melakukan klaim home base Tridharma yang program S1 Ilmu Hukum itu tidak menceklis ya kolom yang sebagai dosen tetap.
Misalnya seperti itu. Nanti akan dilanjutkan, Pak Hendra akan mendemokan dan Bapak Ibu bisa hands on untuk mencoba kasus-kasus, atau kita bisa bersama-sama juga mendiskusikan barangkali ada kasus yang mau disampaikan yang masih ragu-ragu. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga fitur ini, fitur fleksibilitas ini bisa memberikan solusi sementara ya bagi kita sebelum kita bisa menjadi sebuah perguruan tinggi yang mapan, prodi yang mapan yang bisa menyamakan antara home base kepegawaian dengan home base tridharma. Diharapkan dengan fleksibilitas ini terutama pasca sarjana tidak lagi mengalami kesulitan gitu ya untuk memasukkan data dosen yang memang akan dirancang menjadi entitas atau menjadi dosen yang akan dilaporkan ke akreditasi. Karena tidak perlu lagi terjadi proses tarik-menarik begitu ya. Nah, yang ada hanya proses pembagian tugas untuk mengentry kalau data kinerjanya bisa diklaim oleh semua. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.